Provinsi Bengkulu dengan kekayaan alam dan budayanya yang memukau menyimpan dinamika interaksi yang tak selalu terlihat. Hari ini kita akan menyelami konsep eksternalitas dan mengidentifikasi dampaknya di sekitar kita. Eksternalitas sendiri adalah biaya atau manfaat yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi dan ditanggung atau dinikmati oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Eksternalitas negatif di Laut Bengkulu berupa pencemaran laut akibat limbah pertambangan dan industri, penangkapan ikan yang merusak yaitu penggunaan alat tangkap ikan yang tidak selektif dan merusak habitat seperti bom ikan, sianida, dan pukat harimau. Pencemaran plastik di laut. Tingkatnya volume sampah plastik yang masuk ke laut sangat tinggi, baik dari aktivitas darat, dari sungai, pembuangan sampah yang tidak benar di pesisir, maupun dari aktivitas di laut, sampah dari kapal, alat tangkap yang hilang. Selanjutnya kerusakan habitat mangrove, konversi lahan mangrove menjadi tambak, pemukiman atau infrastruktur lain, serta penebangan liar pohon mangrove. Permasalahan sampah yang belum tertangani secara optimal menghasilkan pemandangan yang tidak sedap, potensi penyebaran penyakit, dan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air dan tanah. Pembukaan lahan untuk berbagai keperluan jika tidak dilakukan secara berkelanjutan dapat menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya resiko erosi serta banjir. Asap-asap yang dihasilkan dari industrialisasi menyebabkan sesak napas hingga kematian yang mengancam nyawa. Negatif. Di Bengkulu juga terdapat eksternalitas positif. Pertama, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Di sisi lain, inisiatif pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal dapat menciptakan manfaat positif seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pelestarian lingkungan dan budaya, serta promosi potensi daerah. Mengatasi eksternalitas ini bisa terjadi? Saya merangkum beberapa faktor penyebabnya, di antara lain: pertama, kurangnya regulasi atau penegakan hukum yang lemah terkait lingkungan dan tata ruang.
Yang kedua, tidak adanya insentif yang cukup untuk perilaku ramah lingkungan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak tindakan mereka. Keempat, kegagalan pasar dalam memperhitungkan biaya sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang kelima dan terakhir adalah keterbatasan infrastruktur yang memadai. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi dan meminimalisir dampak negatif eksternalitas serta mendorong eksternalitas positif di Bengkulu? Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan di antara lain: pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait lingkungan hidup, pertambangan, tata ruang, dan pengelolaan sampah. Yang kedua, pemberian insentif, misalnya keringanan pajak bagi pelaku usaha dan masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak tindakan individu. Yang keempat, implementasi kebijakan yang mendorong internalisasi biaya eksternalitas, misalnya pajak karbon, sistem deposit untuk kemasan. Yang kelima, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk transportasi publik dan pengelolaan sampah terpadu. Yang keenam, dukungan terhadap inisiatif ekowisata berbasis masyarakat dan praktik pertanian organik. Yang ketujuh, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Adalah bagian tak terhindarkan dari aktivitas ekonomi. Namun, dengan pemahaman yang baik, regulasi yang tepat, dan kesadaran kolektif, kita dapat meminimalisir dampak negatifnya dan memaksimalkan manfaat positifnya. Mari bersama-sama menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup di Provinsi Bengkulu untuk generasi kini dan nanti.